Tapi faktanya masih banyak kelompok masyarakat yang menginginkan khilafah di Indonesia dan kerap menyebut bahwa Islam moderat itu tidak kafah karena setengah-setengah. Secara gramatikal bahasa Arab, istilah Islam kafah itu keliru. Kenapa? Karena kata kafah itu gabungannya selalu dengan kata plural, dengan kata jamak. Sementara Islam itu mufrad, singular ya. Jadi secara gramatikal pun keliru. Nah, bagaimana implementasi moderasi beragama di Indonesia nih Gus? Apakah kegiatan keagamaan saat ini memang sudah mengajarkan pemahaman tentang Islam moderat atau belum? Kalau dulu orang-orang Jawa itu punya prinsip yang waras ngalah katanya. Oh iya. Yang waras ngalah. Saya waras ngalah ya. Sekarang tuh sudah tidak bisa lagi seperti itu. Karena kalau yang waras ngalah, maka yang tidak waras akhirnya Maju terus. yang mengisi gitu. Padahal kan hari ini dunia media sosial, internet itu menjadi rujukan beragama masyarakat kita sekarang gitu. Karena itu kalau kelompok moderat tidak mengisi ruang-ruang itu, ya kita mungkin demografi atau cara beragama kita nanti akan berubah gitu. Mungkin ada pesan nih untuk masyarakat Indonesia tentunya dan juga lembaga pemerintahan agar benar-benar memahami tentang toleransi dan keberagaman yang sejalan dengan Pancasila. Silakan. Indonesia ini adalah satu produk ijtihad dari para founding fathers yang founding fathers itu diantara mereka juga banyak para ulama. Karena itu sudahlah selesai, kita sudah tidak perlu lagi mempersoalkan antara Islam dengan antara agama dan negara, antara Islam dan Indonesia. Itu sebetulnya persoalan yang sudah tidak perlu kita permasalahkan, dan kita harus bela negara ini dengan segenap jiwa dan raga kita, karena ini adalah tempat kita bersujud, tempat kita beragama. Kalau kita tidak punya negara, kita tidak juga bisa beragama. Karena itu ketika kita membela negara, kita sebetulnya juga sedang membela agama. Itu. Wah. Damai, BNPT hadir, harmoni, aman, damai, indah, rukun. Kelompok Islam radikal terus bergerak untuk menyebarluaskan ajarannya. Karena itu dibutuhkan peran aktif kelompok Islam moderat agar ajaran Islam bisa dipahami secara kontekstual. Jika hal ini diamalkan, dapat diyakini Islam akan menjadi agama rahmatan lil alamin. Nah, di episode kali ini podcast Cafe Toleransi akan membahasnya lebih serius karena dalam kesempatan kali ini kami sudah bersama Dr. Najih Ramadan yang akrab dipanggil Gus Najih sebagai Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia. Halo Gus, apa kabar? Baik, Mbak, alhamdulillah. Selamat datang di Cafe Toleransi terima ya kasih, Gus ya. Terima kasih. Oke, nah ini karena alhamdulillah Gus juga sehat, saya juga alhamdulillah sehat, dan kita di sini juga protokol kesehatannya juga ketat sekali ya. Kita sudah sama-sama melakukan swab antigen. Sudah vaksin juga Gus? Sudah, tentu saja di MUI. Oke, berarti sekarang kita bisa izin melepas masker dulu ya nih Gus ya. Baik. Oke, kita lepas masker. Mungkin boleh dikantongin aja. Iya. Oke, dan sekarang kita langsung aja mulai nih Gus ya untuk ngobrol-ngobrolnya nih. Iya, Pak. Nah, ini untuk kembali memperkuat pemahaman agama yang kaitannya dengan keadaan kebangsaan dan dinamika keagamaan di Indonesia. Pemerintah dan masyarakat, utamanya para ulama, ini terus menggelorakan Islam moderat. Nah, bisa dijelaskan Gus, gimana sih tentang Islam moderat ini? Iya, Islam moderat itu dalam bahasa Arab disebut dengan Islam wasatiyah. Artinya Islam yang berada di tengah-tengah, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Islam moderat itu menjadi karakter asli daripada Islam. Islam itu sebetulnya moderat. Kalau ada yang ekstrim itu sebetulnya adalah penyimpangan. Kalau ada yang ekstrim, baik itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, itu sebetulnya keluar dari jalur. Nah, namun karena sekarang ini fenomena yang menyimpang ini justru semakin membesar, maka digelorakanlah kampanye yang dinamakan kampanye Islam wasatiyah atau Islam moderat, yang oleh Kementerian Agama disebut dengan gerakan moderasi beragama. Itu sebetulnya mengembalikan Islam kepada jati dirinya. Dan
Islam moderat itu adalah gambaran dari Islam yang mayoritas. Sebetulnya Islam tidak hanya di Indonesia, tetapi hampir 2 miliar umat Islam di dunia ini itu dominan Islam yang moderat. Penyimpangan-penyimpangan itu sebetulnya adalah jumlah yang atau porsi yang kecil sebetulnya. Tapi memang suara mereka lebih keras. Dan kelompok moderat ini cenderung diam. Karena banyak hal, mungkin termasuk mereka merasa berada di zona nyaman karena sudah sudah besar, sudah aman gitu, sehingga mereka merasa berada di comfort zone sehingga pasif. Sementara yang radikal-radikal itu jumlah mereka sangat kecil, porsinya sebetulnya kecil sekali. Kelompok ini sebetulnya kecil sekali, tapi suara mereka berisik, ya. Nah, karena kondisi yang seperti ini, maka Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini BPIT selalu mendorong civil society yang moderat, masyarakat Muslim yang mayoritas ini yang moderat untuk bersuara menyuarakan Islam yang rahmatil lil alamin. Karena rahmatil lil alamin ini sebetulnya adalah jati diri dan visi Islam. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Nabi Muhammad itu tidak semata-mata diutus kecuali memang untuk membawa rahmat bagi alam semesta. Ya. Malah yang di kiri, yang di kanan malah yang suaranya lebih keras gitu ya. Jadi mungkin lebih kedengeran. Padahal kelompoknya kecil sekali. Oke, nah ini di sebuah artikel Kiai Haji Ma'ruf Amin menyatakan Indonesia bukanlah negara Islam, meski mayoritas penduduknya memang beragama Islam bahkan terbesar di dunia begitu. Tapi Indonesia adalah Darul Mitsak atau negara kesepakatan, konsensus bangsa dari elemen-elemen yang beragam. Tapi faktanya masih banyak kelompok masyarakat yang menginginkan khilafah di Indonesia dan kerap menyebut bahwa Islam moderat itu tidak khafah karena setengah-setengah. Nah ini gimana nih sesungguhnya penjabaran Islam khafah gitu Gus? Pertama begini, istilah Islam khafah itu istilah yang difabrikasi. Artinya apa? Istilah Islam khafah itu sebetulnya tidak ada. Islam kafah itu tidak ada, istilah Islam kafah itu di Al-Quran tidak ada, di hadis juga tidak ada, di kitabnya para ulama juga tidak ada. Bahkan sampai hari ini di negara-negara Muslim di seluruh dunia tidak dikenal istilah Islam kafah itu. Istilah Islam kafah itu hanya ada di 2 negara, yaitu di Indonesia dan di Malaysia. Yang pertama mencetuskan siapa? Yang pertama mencetuskan adalah kelompok teroris Jamaah Islamiyah atau JI. Dalam pedoman mereka. Dan yang kedua yang menggunakan istilah Islam kafah itu adalah kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir di Timur Tengah juga tidak menggunakan istilah Islam kafah. Karena apa? Tidak ada. Tidak ada. Istilah ini dibuat-buat sebagai propaganda sebetulnya. Nah, secara lughawi pun, secara gramatikal bahasa Arab, istilah Islam kafah itu keliru. Kenapa? Karena kata kafah itu gabungannya selalu dengan kata plural, dengan kata jamak. Sementara Islam itu mufrad, singular ya. Jadi secara gramatikal pun keliru. Dan sekali lagi bahwa memang istilah ini tidak ada. Kata-kata kafah yang ada di Al-Qur'an, kata-kata kafah yang ada di dalam hadis itu semua pasangannya jamak. Jadi secara gramatikal keliru, secara istilah juga keliru. Sebetulnya. Apa yang disuarakan oleh mereka berupa khilafah maupun negara Islam itu juga sebetulnya tidak punya akar dalam Islam. Nabi Muhammad sendiri ketika berkuasa di Madinah, beliau tidak pernah mendeklarasikan negaranya sebagai negara khilafah maupun sebagai negara Islam. Tapi beliau menyebutnya sebagai negara Madinah yang konstitusinya juga konstitusinya tidak secara formal menyebut bahwa ini konstitusinya Al-Quran atau konstitusinya hadis, tapi Nabi Muhammad membuat satu kontrak politik dengan elemen-elemen masyarakat yang hidup di Madinah yang disebut dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah itulah yang kalau dikontekstualkan di Indonesia itu Pancasila. Karena Pancasila itu adalah kesepakatan elemen-elemen masyarakat yang ada di Indonesia. Dari suku Jawa, Sunda, Sumatera, Papua dan seterusnya, agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, itu semuanya sudah sepakat bahwa kita menggunakan dasar Pancasila. Sebagaimana Nabi Muhammad dulu bersepakat dengan agama Yahudi, dengan agama Majusi, agama Nasrani yang ada di Madinah untuk menggunakan
Piagam Madinah. Karena itu kata-kata khilafah atau perintah untuk mendirikan khilafah itu juga tidak ada dasarnya sebetulnya, baik di Al-Quran maupun hadis. Khilafah itu sebetulnya adalah sistem yang baru dibuat di zamannya sahabat. Khalifah itu, jadi khilafah itu sistem, pejabatnya namanya khalifah. Itu Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar ini disebut dengan khalifah? Khalifah itu pengganti, maksudnya adalah penggantinya Nabi. Tapi Nabi sudah menyebutkan bahwa pengganti saya, khalifah itu hanya akan bertahan 30 tahun. Dan setelah masanya Ali bin Abi Thalib dan Hasan bin Ali itu sudah selesai 30 tahun. Artinya setelah 30 tahun itu sebetulnya sudah nggak ada lagi khilafah. Apalagi negara Islam. Itu nggak ada penggantinya lagi gitu? Iya, artinya masa-masa setelah itu bukan khalifah lagi. Tidak menggunakan sistem khilafah lagi, tapi adalah kerajaan-kerajaan. Kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, kerajaan Fatimiyah, Mamluk, Safawi, dan seterusnya. Itu kerajaan-kerajaan. Sudah tidak bisa disebut sebagai khilafah. Termasuk Utsmani juga sudah tidak bisa disebut dengan khilafah. Karena khilafah itu masanya Ali sudah habis. Hasan bin Ali itu 30 tahun sudah habis sebetulnya. Sudah tidak ada lagi. Oh gitu. Nah, bagaimana implementasi moderasi beragama di Indonesia nih, Gus? Apakah kegiatan keagamaan saat ini memang sudah mengajarkan pemahaman tentang Islam moderat atau belum? Ya, sebetulnya kalau umat Islam, para dai, para ulama menyebarkan Islam yang sejati, yang sebetulnya itu ya sudah Islam moderat sebetulnya. Itu hanya saja memang seperti yang tadi saya sampaikan di awal, saya melihat bahwa kelompok moderat ini meskipun jumlah populasinya mayoritas, tapi suaranya memang belum terdengar gitu. Karena itu upaya-upaya untuk terus mengisi ruang-ruang publik kita, baik itu ruang publik yang offline, di masjid-masjid, di forum-forum pengajian, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, maupun yang online itu harus kita isi. Karena itu adalah satu ruang yang kosong, yang kalau kelompok moderat tidak mengisinya, maka yang akan mengisi adalah kelompok-kelompok yang ekstrim ini. Dan itu yang terjadi sekarang. Kenapa? Misalnya kelompok Salafi Wahabi yang jumlahnya mungkin hanya segelintir, hanya berapa biji di Indonesia itu, tapi mereka bisa mendominasi wacana publik. Kalau dulu orang-orang Jawa itu punya prinsip yang waras ngalah katanya. Oh iya. Yang waras ngalah. Yang waras ngalah ya. Sekarang tuh sudah tidak bisa lagi seperti itu. Karena kalau yang waras ngalah, maka yang tidak waras akhirnya maju terus. yang mengisi gitu. Padahal kan hari ini dunia media sosial, internet itu menjadi rujukan beragama masyarakat kita sekarang gitu. Karena itu kalau kelompok moderat tidak mengisi ruang-ruang itu, ya kita mungkin demografi atau cara beragama kita nanti akan berubah gitu. 10 tahun yang akan datang, atau mungkin tidak sampai menunggu 10 tahun, waktu yang lebih singkat, karena sekarang ini dinamika sosial masyarakat ini di era medsos betul-betul cepat sekali perubahannya. Itu karena itu kita tidak boleh tenang-tenang saja melihat tantangan semacam ini. Itu tantangan yang sudah di depan mata. Kalau kita kalau sejarah kita sudah dirusak, kebudayaan kita sudah dirusak, tradisi-tradisi kita dirusak, ya artinya kita sudah tidak ada lagi eksistensinya. Bangsa ini bisa hilang. Gitu. Oke, nah dari tadi kita udah ngobrol banyak nih, kayaknya Gus Anji juga agak-agak aus ya. Ini saya udah siapin kopi karena kita lagi ada di Cafe Toleransi. Jadi kan biar kayak di cafe gitu, kita ngopi-ngopi dulu, silakan loh Gus. Kalau kopi boleh ya Gus ya? Boleh dong. Kopi itu kan bahkan minuman yang sebetulnya berawal dari tradisi Sufi Islam. Gitu. Para Sufi itu dulu supaya mereka bisa bangun sepanjang malam berzikir, itu salah satunya caranya adalah minum kopi. Dan itu ternyata sampai sekarang ya kan, kalau kita mau ada kegiatan malam pasti cari kopi dulu. Betul, mau lembur ya kan, mau bekerja semua minum kopi. Jadi jangan sampai dilarang ini, jangan sampai diharamkan lagi. Jangan sampai, waduh. Ini saya bingung, soalnya saya suka buat kopi. Oke, kita lanjut ya.
Nah, ini berdasarkan Alfara Research Center pada tahun 2019 lalu menyebutkan 19,4% aparatur sipil negara atau ASN ini terindikasi paham radikal dan intoleran. Mereka itu anti terhadap negara, tapi faktanya mereka justru berbondong-bondong masuk ke dalam menjadi aparatur sipil negara. Pendapat Gus gimana? Iya, itu bentuk ketidakkonsistenan Iya, menurut saya. agak bertolak belakang ya. Iya, satu sisi mereka cari makan dari negara, tapi negara ini malah dikafirkan. Itu kan aneh sekali gitu. Ya, termasuk sekarang lah. Ini kan yang baru ada ustadz yang tadi mengharamkan wayang. Ini kan sekarang juga tidak mewajibkan pajak. Artinya udah gak usah bayar pajak. Ya kalau sudah tidak usah bayar pajak ya tidak usah lewat di jalan raya, itu jalan yang dibangun dari pajak. Iya, gitu. Fasilitas-fasilitas negara ini kan dibangun dari pajak. Kalau dia melarang atau memperbolehkan seseorang warga negara untuk tidak menjalankan kewajiban pajak, maka ya ironi kalau dia masih menggunakan fasilitas negara ini gitu. Karena itu tapi kan sudah jadi karakter mereka yang seperti itu ya. Artinya mereka itu kan mereka itu memang bermasalah dari segi ideologi, dari segi praktek. Maka yang bisa kita lakukan adalah membangun kesadaran masyarakat dan pemerintah tentu saja agar supaya lebih selektif, lebih ketat ketika merekrut aparatur sipil negara. Baik itu di kementerian lembaga maupun di Polri dan TNI gitu. Karena sekarang ini kan sudah tidak ada lini yang steril. ASN tadi disebutkan 19 sekian persen. Ya. Begitu juga di lembaga-lembaga yang lain kan seperti itu. Di BUMN juga semata itu. Bahkan di TNI Polri juga ada yang sampai menjadi pelaku teror. Bukan hanya terafiliasi dengan kelompok intoleran atau radikal, bahkan sampai menjadi pelaku teror. Anggota Polri yang berangkat ke Suriah untuk gabung dengan ISIS juga ada. Anggota TNI yang desersi kemudian bergabung dengan kelompok teroris yang ada di Sulawesi Tengah juga ada. Bahkan MUI, lembaga di mana saya bernaung juga tidak steril gitu. Artinya toh kemarin kan sudah ada penangkapan di MUI Pusat, kemudian baru-baru ini juga ada penangkapan di MUI Bengkulu ya. Artinya memang tidak ada lini yang steril. Jadi upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah selektif ketika merekrut ASN atau TNI Polri ya. Tidak hanya menyeleksi aspek formalnya saja maupun aspek kognitifnya saja, tetapi tentu juga harus diseleksi dari kecenderungan ideologisnya gitu. Apakah yang bersangkutan itu punya komitmen kebangsaan atau justru ini termasuk yang mengkafir-kafirkan negara. Kalau mengkafirkan negara untuk apa direkrut gitu. Biarkan saja lah itu. Kalau mengkafirkan negara ya tidak usah cari makan dari negara kan gitu. Kalau dia mengharamkan pajak ya tidak usah gunakan fasilitas negara ini. Mungkin pas masuk belum ketahuan kali Gus. Pas tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan pekerjaan. Iya, tapi gini Mbak. Sebetulnya kalau mau bicara faktanya, beberapa itu sudah menjadi ASN dan anti terhadap negara tapi juga belum mendapatkan sanksi. Itu kan banyak. Bahkan beberapa di antaranya itu guru besar di perguruan tinggi negeri loh. Itu. Makanya kalau mereka mengatakan mau radikal kafah, ya harusnya tinggalin semua gitu. Jangan bekerja di pemerintahan, kemudian juga jangan menggunakan fasilitas negara. Sekalian juga tidak menggunakan KTP karena itu identitas negara. Dan sekarang kan banyak orang contohnya mengharamkan perbankan. Ini aneh sekali sebetulnya. Saya tadi sebutkan sesuatu yang tidak ada di masa Nabi, selama tidak ada larangannya maka tidak boleh diharamkan. Perbankan itu kan tidak ada di masanya Nabi. Sekarang mereka mengharamkan perbankan itu dasarnya apa? Itu. Dan kalau mau konsisten, sekarang perbankan ada nggak di masa Nabi? Kan tidak ada. Kenapa mereka mengharamkan? Dasarnya apa? Gitu. Nah, kalau mau konsisten mengharamkan bank, mestinya mereka tidak pakai rupiah. Itu kan produk perbankan. Iya juga sih. Jadi ini adalah di luar Islam yang moderat itu memang beberapa kelompok yang suka sekali mempersulit diri. Gitu. Suatu hal yang tidak dilarang, tidak diharamkan, tapi diharam-haramkan sendiri. Gitu. Padahal Nabi mengatakan bahwa ad-dinu yusrun, agama itu kemudahan. Itu.
Kemudian Nabi itu beliau mengatakan bu'istu bil hanifiyatis samhah. Saya itu diutus dengan agama yang mudah dan toleran. Terus Nabi itu salah satu karakternya ketika disuruh milih dua hal, pasti Nabi itu memilih yang mudah. Itu karakter beliau. Itu sekarang itu ada orang-orang yang mengaku dai muslim Islam tapi mempersulit kehidupan. Sekarang ketika masyarakat kita ini kan sistem ekonomi kan sudah terbangun gitu. Bagaimanapun perbankan itu kan menjadi realitas kehidupan kita sekarang. Kebutuhan juga Kita lah. itu sudah tidak bisa lepas lagi dengan perbankan. Bahkan untuk melakukan ibadah haji, umroh semuanya kan melalui jalur perbankan gitu. Sekarang kalau mau perbankan itu diharamkan, bisa ambruk ekonomi kita. Tapi sekarang ini ada fenomena juga yang percaya bahwa perbankan tuh haram. Karena itu mereka resign dari perbankan. Iya, temen aku juga ada. Nah itu kan banyak sebetulnya ada. resign dari perbankan. Setelah itu tidak punya pekerjaan, kemudian menjadi ini ada kasus soalnya. Ini fakta ini menjadi driver Gojek. Menjadi driver Gojek, lama-lama ustadznya bilang GoPay itu Nggak boleh juga. sumbernya dari perbankan, karena itu juga nggak boleh. Itu akhirnya dia mundur. Berhenti menjadi driver Gojek gitu. Setelah itu dia jadi pengangguran, kemudian istrinya marah-marah, anaknya tidak dinafkahi, lama-lama akhirnya menyalahkan pemerintah. Nah ini kan padahal salahnya sendiri sebetulnya, tapi kan ujung-ujungnya makanya ini adalah ironi-ironi yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Sekarang itu ada orang-orang yang mempropagandakan syariat dalam versi mereka tentu saja, hukum-hukum Islam. Tapi kalau ditawari mau nggak pindah ke Afghanistan, nggak ada yang mau. Gitu. Tapi kalau dibilang mau nggak ke Amerika, ke Eropa, cepet-cepetan. Itu kan yang terjadi di Timur Tengah. Kebetulan saya ini dulu di Timur Tengah, Mbak. Saya kuliahnya di Suriah. Suriah itu negara konflik. Meskipun pada saat awal saya di sana belum konflik. Orang-orang menggembor-gemborkan, ayo kita dirikan khilafah, terapkan hukum Islam. Setelah itu ternyata hasilnya kehancuran. Seperti sekarang, kehancuran di mana-mana. Ternyata setelah hancur semua negaranya, berbondong-bondong cari suakanya di negara kafir, di Eropa, di Jerman, di Prancis. Mereka cari pekerjaan, menjadi pengemis di sana. Ini kan ironis gitu. Gitu. Ketika mereka menggembor-gemborkan keharusan menerapkan hukum Islam dalam versi mereka tentu saja, kemudian mereka tidak berhasil, mereka malah menjadi pengemis di negara-negara kafir. Itu kan tampilan apa yang mau disuguhkan kepada dunia tentang Islam kalau cara berislamnya semacam itu. Nah sekarang kita lanjut nih ngebahas generasi milenial, generasi kita ya Gus ya. Generasi muda ini adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Dan saya nih Gus juga nih ya sebagai generasi milenial gak pengen nih kalau sahabat atau teman-teman kita itu menjadi generasi yang ekstrim, yang intoleran gitu ya, dan terpapar paham radikalisme, paham-paham yang mungkin kurang benar juga gitu ya. Nah maka perlu adanya pemahaman lebih mendalam tentang moderasi beragama sejak dini kepada generasi milenial agar mereka memiliki sikap yang santun, suka kerukunan, saling menghormati, menghargai juga, dan mau menerima perbedaan. Nah sekarang bagaimana nih untuk Gus Naji sendiri menanamkan moderasi beragama kepada generasi milenial? Saya mungkin generasinya udah generasi kolonial. Milenial ya. Kolonial mah penjajah. Baik, sebetulnya begini, cara salah satu karakter milenial itu kan terhubung ya. Terhubung terutama ya mereka adalah mayoritas pengguna internet. Iya. Dan generasi milenial itu sebetulnya adalah generasi yang akan mendominasi negara kita beberapa tahun yang akan datang, karena tahun 2045 kan kita akan mengalami bonus demografi. Tahun 2030 ya, kalau tidak mulai tahun 2030. Dan 2045 dicanangkan sebagai generasi Indonesia emas. Karena itu sebetulnya kalau kita memang mau menyasar pada generasi milenial, maka tentu saja
yang harus ditekankan adalah diprioritaskan adalah dakwah di media sosial. Iya. Gitu. Dakwah di media sosial ini harus digencarkan. Sekarang itu kan kalau zaman orang-orang tua kita dulu itu mungkin kalau punya persoalan apalagi yang hidup di kampung pasti kan akan datang ke ustadz, Ya, nyamperin, datang ke ngobrol. kiai, silaturahim secara Iya. langsung atau kalau di Jawa namanya sowan. Tapi Sowan. sekarang itu kan sudah tidak ada. Mm-mm. Generasi milenial itu ketika menemukan persoalan kan akan mencari di internet, Iya. akan melihat di Iya, YouTube tapi benar. seperti Saya itu. juga kalau suka nonton dakwah gitu, Betul. pasti nyarinya di YouTube. Kalau nggak di platform lain gitu. Iya, betul. Nah, kalau mereka ini mencari di YouTube dan kemudian tidak menemukan Islam moderat yang ada di sana, maka ya tentu saja mereka nantinya akan terbawa arus Bingung sih. yang Kalau kayak radikal nggak nemu itu. jawaban bingung sih. biasanya. Betul. Makanya sekali lagi bahwa ruang-ruang media sosial ini harus kita isi. Kementerian Agama harus mengorkestrasi, menggerakkan para penyuluh-penyuluh agama ini yang dalam kampanye moderasi beragama itu terutama di lini media sosial. Kemudian tentu saja selain yang moderat itu harus kita dorong terus untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan di media sosial, Islam yang moderat di media sosial. Negara dalam hal ini Kominfo juga harus membatasi persebaran konten-konten yang radikal. Itu. Ini yang sudah beberapa kali sebetulnya MUI menyampaikan kepada Kominfo agar Kominfo melakukan pemblokiran maupun menghambat arus persebaran konten-konten radikal yang ada di internet dan media sosial. Karena sekarang itu Mbak, sebetulnya kalau kita lihat medsos kita itu ngeri loh. Iya. Di internet itu. Apalagi anak muda itu kan nyerapnya cepet banget ya. Iya. Dia langsung percaya gitu. Seperti tadi ya, kalau kita lihat sajalah faktanya gitu. YouTube-nya YouTube-nya tokoh-tokoh moderat, penceramah moderat itu relatif lebih sedikit subscribernya, lebih sedikit penontonnya dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang radikal gitu. Nah, itu kan menggambarkan fenomena masih belum seimbang gitu. Prosentasenya ya antara porsi yang tokoh-tokoh yang moderat dan yang radikal. Karena itu harus dibenahi gitu. Di samping itu tentu saja dari konten-konten yang ada di medsos itu sangat seperti hutan rimba gitu. Ada yang radikal, dari mulai yang radikalnya rendah sampai yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu seperti apa? Seperti membuat bom. Itu ada. Jadi di internet kita itu materi-materi atau konten-konten semacam itu masih bisa diakses secara bebas oleh masyarakat. Ada tutorial bom bunuh diri itu ada di internet. Jadi, emang iya? Dan sudah beberapa kali terjadi di lapangan. Ada beberapa anak usia sekolah, ada anak SMK, ada anak SMA itu merakit sendiri di rumah. Belajar meskipun belum berhasil ya, belum jadi. Dan yang jadi tentu saja banyak. Seperti contohnya bom Makassar yang mengebom katedral kemarin, itu belajarnya dia ngerakit sendiri dari media YouTube. sosial. Oh. Dari media sosial itu ada gitu, dan masih bebas diakses oleh masyarakat. Karena itu mestinya Kominfo ini harus bekerja lebih keras gitu untuk menangani persebaran konten-konten semacam ini. Karena kalau tidak diantisipasi ke depan, maka ya percuma saja misalnya pemerintah mengatur kurikulum sekolah, kurikulum madrasah, tapi di internet ada. Racun-racun semacam ini gitu. Sedangkan anak-anak media sosial itu ya akses informasinya ke sana gitu, ke internet ini. Dan MUI pernah mendapatkan informasi bahwa 90% pelaku teror yang ada di Indonesia itu pengguna Facebook Group. Facebook itu maksudnya Facebook, WhatsApp, Instagram. Itu bahkan beberapa pelaku itu sebelum melakukan aksinya itu pamit di media sosial. Oh iya, malah ada yang live juga. Betul. Ada yang live gitu terus tiba-tiba bunuh diri. Nah itu. Dan ada yang proses pelatihannya itu melalui kolom Messenger di Facebook. Itu ada. Oh dia belajar chatting-chattingan sama orangnya gitu nanya. Sama mentornya itu. Mentor bikin bom. Oke. Iya. Sementara pemerintah kita itu kan tidak punya akses ke mereka gitu. Sekarang sudah bukan Facebook ya, sekarang Meta ya namanya. Karena
yang apa namanya, markasnya Facebook ini yang ada di Amerika menganggap bahwa itu bukan merupakan ancaman, gitu. Oh, Nah, makanya kayak nggak diblok atau nggak betul, diapain. padahal kan yang tahu ini Oh. berbahaya atau tidak kan pemerintah Indonesia, karena, Mhm. mereka kan ada di sana kan tidak mengetahui Mhm. perkembangan yang ancaman yang ada di sini. Mhm. Belum tentu mereka menganggap tidak berbahaya, padahal kenyataannya di sini sudah berbahaya. Mhm. Faktanya seperti itu, Mhm. masa itu dianggap bahaya? 90% pelaku teror pengguna Mmm. Facebook Group, gitu. Karena itu Kominfo itu mestinya harus melakukan langkah yang tegas lah, melakukan pemblokiran. Ada ormas-ormas yang sudah jelas terlarang, seperti Hizbut Tahrir, HTI, tapi masih punya channel di YouTube. Mhm. Ya kan sama saja, organisasinya, badan Iya hukumnya sih. dilarang, tapi pergerakan mereka masih terus berjalan. Mmm. Nah, kalau tindakan-tindakan semacam ini tidak dilakukan, upaya dihilir, maka ya teroris itu akan melakukan regenerasi terus. Pelaku-pelaku ini sudah ditangkap oleh Densus 88, penangkapannya sudah cukup banyak, ratusan di tahun ini. Tapi selama pabriknya tidak ditutup, pabriknya itu apa? Media sosial itu sebetulnya. Medsosnya tidak dikontrol, website-website yang menyebarkan konten-konten semacam ini tidak diblokir, maka teroris itu akan terus melakukan reproduksi, akan lahir terus, mau sampai kapan gitu. Berapapun personelnya Densus 88 yang ada, tidak akan mampu Nggak akan menghentikan cukup. laju ini gitu. Makanya harus bekerja sama semua stakeholder itu, semua kementerian. Tadi Kementerian Agama menangani upaya dakwah, Mhm. penyuluh agama, kemudian Kominfo. Kominfo, Kemensos, Kementerian Mhm. Sosial juga perlu mengontrol Ya. perkembangan atau perputaran dana-dana sosial. Mhm. Karena sekarang itu tidak semua dana sosial itu kan tidak sekarang ini menjamur sekali. Lembaga-lembaga mengatasnamakan Ya. kemanusiaan. Ya. Tapi kan penyalurannya tidak untuk kemanusiaan. Ada beberapa yang terbukti penyalurannya justru untuk tindakan-tindakan terorisme. Seperti Las Abdurrahman bin Auf yang ada di Lampung. Nah, ini tanggung jawab siapa? Mestinya kan tanggung jawab Kementerian Sosial Mhm. untuk mengontrol apa namanya, persebaran lembaga-lembaga mengatasnamakan kemanusiaan seperti ini. Intinya semua stakeholder, kementerian, lembaga itu harus bekerja, karena ini bukan hanya tugas BNPT, Mhm. tidak hanya tugasnya Densus, tapi tugas semua. Bersama ya. Semua tokoh masyarakat, semua elemen bangsa ini, karena kalau kita tidak bekerja sama, maka kita bukan tidak mungkin kita akan mengalami seperti yang terjadi di Libya, seperti yang terjadi di Irak, seperti yang terjadi di Suriah, di Yaman, hancur lebur gitu. Mhm. Negara-negara yang dulunya makmur sekarang menjadi hancur lebur. Mhm. Nah, tapi kan makin sekarang nih kayak tadi kita udah ngobrol kan makin susah nih ya kayaknya seiring perkembangan zaman tentunya mempertahankan keberagaman dan toleransi itu nggak mudah juga gitu kan. Nah, kira-kira apa sih ancaman yang terbesar gitu menurut Gus? Ya, jadi ini adalah tantangan yang bukan hanya kita di Indonesia yang menghadapi, tapi juga banyak negara di dunia. Mhm. Sekarang ini India sedang menjadi sorotan oleh dunia internasional karena intoleransi yang ada di India itu sudah sangat mengkhawatirkan. Iya, Dengan serem banget. korban tentu saja adalah umat Islam dan umat Kristen. Karena Katolik juga ditekan sebetulnya, bukan hanya Islam. Katolik juga ditekan oleh orang umat Hindu yang ada Mhm. di India. Mhm. Nah, dan jelas yang Muslim kan kemarin sampai sempat ada peristiwa di mana perempuan-perempuan yang menggunakan kerudung itu Ya. dibully. Ya. Begitu juga yang ada di Rohingya, yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, dan di beberapa negara yang lain, di Hong Kong dan seterusnya. Intoleransi ini sebetulnya menjamur seiring dengan ledakan informasi yang ada di media sosial, yang ada di internet. Nah, karena itu sebetulnya kita di Indonesia ini tidak sendirian dalam menghadapi tantangan semacam itu. Maka langkah-langkah untuk melakukan moderasi beragama itu harus terus dilakukan. Tentu saja sekarang aspek yang paling mempengaruhi kalau menurut saya itu ya media sosial tadi gitu. Karena itu mengontrol media sosial itu sudah Susah. bukan hal yang harus yang tidak terhindarkan sebetulnya. Dan itu harus dilakukan. Sekarang beberapa negara sudah melakukan. Seperti misalnya ya Australia, Cina gitu. Itu kan sudah melakukan kontrol itu. Ya kan yang lebih
keselamatan rakyat itu kan hukum yang tertinggi Ya. itu. Dan ketika keselamatan rakyat itu ada di situ di dalam upaya untuk membatasi persebaran konten-konten radikal yang ada di medsos ini, maka itu yang harus dilakukan oleh pemerintah, yang harus ditempuh oleh pemerintah itu. Itu seperti itu. Oke, terakhir nih Gus, mungkin ada pesan nih untuk masyarakat Indonesia tentunya dan juga lembaga pemerintahan agar benar-benar memahami tentang toleransi dan keberagaman yang sejalan dengan Pancasila. Silakan. Iya, tentu saja kalau seseorang itu beragama yang benar, agama apapun pasti mengajarkan kebaikan. Ya. Termasuk tentu saja Islam. Islam itu adalah agama yang mengandung nilai-nilai yang luhur. Karena itu kalau seseorang itu mengamalkan nilai-nilai ajaran agama yang sebenarnya, agama itu sebetulnya sangat toleran. Pesan-pesan toleransi itu banyak sekali. Terdapat di dalam Al-Quran, terdapat di dalam banyak hadis, dan terdapat dalam praktek kehidupan Rasulullah. Sekarang gini, betapa banyak sebetulnya orang-orang non-muslim itu dalam kehidupannya Nabi. Ketika Nabi masih muda, bekerja menjadi pedagang, yang pertama kali memberi petunjuk bahwa beliau akan menjadi Nabi, itu seorang pendeta Buhairah. Ketika Nabi pertama kali mendapatkan wahyu yang menenangkan juga adalah seorang pendeta Warokoh, ya. Kemudian ketika Nabi itu berdakwah mendapatkan tekanan, yang melindungi itu juga adalah seorang non muslim, pamannya sendiri yaitu Abu Thalib. Saat di Mekah, sahabat-sahabat Nabi mendapatkan tekanan, diskriminasi, penganiayaan dari orang-orang kafir Quraisy, dilindungi justru oleh raja yang Kristen, yang Nasrani pada saat itu, yaitu Raja Najasyi. Pada saat Nabi itu dakwah ke Taif dan kemudian dilempari oleh orang-orang Taif dengan batu sampai gigi beliau itu pecah dan berdarah, itu yang melindungi juga adalah seorang suku yang non muslim. Kemudian ketika Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah karena tekanan sudah sedemikian kuat, guide-nya itu yang menuntun jalan juga adalah seorang non muslim, yaitu Abdullah bin Uraikid namanya. Itu bahkan istri Nabi itu ada yang namanya Maria, kan Mariatul Qibtiyah itu. Itu kan agama asalnya kan Kristen. Berarti emang udah dari dulu ya Gus ya? Sebetulnya Toleransi kalau kita ini lihat kehidupan Nabi itu kan sangat toleran gitu, dan oleh sudah orang-orang terbiasa hidup dengan komunitas-komunitas yang berbeda itu. Bahkan ketika misalnya ada tamu delegasi orang-orang Kristen dari Najran, itu diinapkan oleh Nabi juga di dalam masjid, dan ketika mereka tiba waktunya mereka melaksanakan kebaktian, Nabi mempersilahkan mereka kebaktian di dalam masjid. Itu. Ini kalau sekarang mungkin akan diprotes banyak orang, tapi kita beragama itu kan rujukannya Nabi Muhammad. Nabi itu melakukan hal semacam itu. Bahkan ketika Nabi wafat, jubahnya Nabi ini masih digadaikan kepada seorang Yahudi. Jadi sebetulnya toleransi itu baik dalam teori di ayat Al-Quran, hadis, maupun dalam prakteknya Nabi itu sudah menjadi dilakukan. Bagian daripada Islam sejak dulu sebetulnya. Lah, lalu kenapa sekarang begini? Nah, apalagi kalau Islam itu tentu saja nilainya kan sama sekali tidak ada yang maksudnya gini. Prinsip-prinsip kenegaraan kita itu kan tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Bahkan nilai-nilai keislaman itu mengisi konstitusi dan hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila itu kan semua silanya hampir sejalan, bukan hampir, semua silanya pasti semua sejalan dengan Islam. Ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid, keadilan, musyawarah, itu semuanya nilai-nilai Islam. Di Undang-Undang Dasar 45 semua pasal-pasalnya juga mengandung ajaran-ajaran Islam gitu. Artinya sejalan nilai-nilainya. Bahkan yang secara eksplisit menyebutkan ajaran-ajaran Islam pun ada, seperti misalnya Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Hukum Keluarga yang mencakup pernikahan dan seterusnya, kemudian Undang-Undang Zakat, dan seterusnya ya, ada Dirjen Haji Umroh, ada Basnas, ada kesemuanya, ada kementerian, bahkan Kementerian Agama, ada Pengadilan Agama dan seterusnya. Jadi dalam hal ini sebetulnya kita itu sebagai umat Islam hidup di Indonesia itu, Indonesia ini kalau saya anggap sebagai negara yang
sudah paling Islam lah. Sudah paling Islam di dunia. Karena masjidnya paling banyak, rukun Islam semuanya bisa dijalankan di sini. Tidak ada kan yang menghalang-halangi kita sholat, tidak ada yang menghalang-halangi kita puasa. Gitu. Semua rukun Islam ajaran Islam bisa dijalankan di sini. Artinya Indonesia ini adalah satu produk ijtihad dari para founding fathers, yang bagian founding fathers itu diantara mereka juga banyak para ulama. Karena itu sudahlah selesai, kita sudah tidak perlu lagi mempersoalkan antara Islam dengan antara agama dan negara, antara Islam dan Indonesia. Itu sebetulnya persoalan yang sudah tidak perlu kita permasalahkan, dan kita harus bela negara ini dengan segenap jiwa dan raga kita, karena ini adalah tempat kita bersujud, tempat kita beragama. Kalau kita tidak punya negara, kita tidak juga bisa beragama. Karena itu ketika kita membela negara, kita sebetulnya juga sedang membela agama. Itu. Wah, itu dia. Berarti kalau kita sudah membela negara, berarti kita juga membela agama. Wah, bagus sekali. Baik, dan munculnya konflik kekerasan dan terorisme di sejumlah negara telah membuka masyarakat dunia tentang perlunya mewujudkan perdamaian dan kerjasama melalui dialog antar agama, antar budaya, dan antar peradaban. Untuk itu perlu adanya pemahaman Islam secara moderat dan toleran terhadap perbedaan pendapat di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia guna menjadi masyarakat yang damai dan harmoni tentunya. Terima kasih banyak Gus Naji hari ini sudah ngobrol-ngobrol dan juga sharing sama Sobat Damai semuanya. Dan tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara. Akhir kata saya Fanda pamit bersama dengan saya Naji dari Majelis Ulama Indonesia. Salam damai dan salam Indonesia Satria.